Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Wahyu Bagus Mahendra, mahasiswa program studi Teknik Informatika semester 7 Universitas Darussalam Gontor. Perkenankan di sini saya untuk mempresentasikan sebuah sistem informasi kepangkatan di mana aplikasi ini dapat membantu sebuah perusahaan dalam menentukan pangkat pada karyawannya. Oke, untuk dapat masuk ke sistem informasi tersebut, kita harus login terlebih dahulu. Oke, kita masuk langsung saja ke input data karyawan. Oke, pada input data karyawan ini kita dapat menambahkan karyawan baru dengan menambahkan data-data yang dibutuhkan pada form tersebut. Di sini terdapat divisi-divisinya. Ya, kemudian sebelumnya kita sudah menambahkan data karyawan ini sebagai contoh saja. Jadi sebelumnya kita telah menambahkan data karyawan sebagai contoh. Ya, kita langsung lanjut ke kolom divisi. Ya, di sini kolom divisi ini kita dapat menambahkan divisi baru tentunya. Nah, sebuah perusahaan mungkin perusahaan yang baru berkembang itu masih memiliki sedikit divisi. Jadi jika suatu saat nanti perusahaan tersebut mulai berkembang, mulai maju, mungkin akan dibutuhkan divisi baru. Ya. Nah, di sini sudah kami berikan beberapa divisi ini sebagai contoh saja. Baik, kita lanjutkan ke form jabatan. Nah, di sini kita dapat menambahkan jabatan baru, dan sebelumnya juga kita sudah menentukan kriteria jabatan dengan nilai minimalnya. Jadi untuk asisten manajer itu diharuskan karyawan meraih nilai minimal 3, dan untuk jabatan foreman minimal poin atau nilai yang harus diraih adalah 2,5 dan seterusnya. Oke, langsung saja ke kolom input penilaian karyawan. Nah, pada input nilai karyawan di sini kita dapat melihat, misalnya kita lihat divisi personalia, siapa saja karyawan yang ada pada divisi ini, dan ada 1, dan ini sudah di input nilainya, rankingan dan rekomendasi jabatan. Nah, kita dapat ambil contoh divisi personalia tadi. Nah, di sini dapat kita lihat nilainya. Nah, untuk divisi personalnya ada satu karyawan. Jadi di sini sudah ditempatkan ya, nilainya 3,5. Untuk aspek kecerdasan dengan sikap 3,9 dan perilaku 3,7, dan jika diakumulasikan totalnya 3,8.
71. Nah, kita lihat pada divisi pada data jabatan dapat kita lihat dalam divisi personalia. Di sini terdapat seorang karyawan yang sudah kita input tadi. Dia mendapatkan jabatan asisten manajer. Karena pada penilaian tadi di sini dapat kita lihat. Nah, sebenarnya untuk yoga tadi pada form jabatan, data jabatan, di sini kita lihat pada divisi personalia terdapat seorang karyawan dengan nama Yoga yang telah kita inputkan nilainya tadi, mendapatkan asisten manajer karena nilai yang ia dapatkan itu adalah 3,5 ya. Di sini asisten manajer minimalnya 3, jadi sebenarnya dia bisa saja mendapatkan posisi manajer dan deputy general manager. Oke, cukup itu dari saya. Untuk teknis selanjutnya bisa dijelaskan oleh saudara Fieri Kurniawan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Fieri Kurniawan Nom Santoso akan melanjutkan penjelasan dari saudara Rino tadi terkait dengan coding atau algoritma yang terdapat dalam website ini. Oke, di sini kita dapat melihat untuk algoritma. Jadi ketika tadi sudah dijelaskan, pertama kita akan menginput nama karyawan, kemudian nanti setelah itu kita menentukan divisinya. Nanti kita akan setelah melakukan penilaian, disinilah dihitung penilaian tersebut, yang dimana terdapat beberapa kriteria seperti di sini kita kelompokkan ke dalam beberapa kriteria. Seperti kriteria sikap kerja, kemudian kriteria perilaku, dan kemudian kriteria yang lainnya. Nah, di situ terdapat 3 kriteria. Nah, nantinya ketika kita menentukan ada penilaian dari kurang baik, cukup baik, dan sangat baik, itu akan dinilai di sini. Nanti setelah itu akan masuk ke dalam tabel penilaian. Setelah selesai kita masukkan nilainya itu, kemudian selanjutnya nanti akan dihitung akan ditentukan menentukan proses untuk kenaikan jabatannya sesuai dengan nilai yang sudah tadi kita masukkan. Ya, mungkin itu saja yang dapat kami jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.